Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indar dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Ya. Nah, seperti yang mungkin kalian sudah kenal, hukum Newton ini akan terbagi menjadi 3. Hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Nah, ketiga hukum Newton ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu hukum Newton 1 dan hal-hal apa saja yang ada di dalamnya. Hukum Newton 1 berbunyi bahwa jika jumlah gaya pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut dalam kondisi diam atau sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, benda yang seperti ini akan mempertahankan kondisinya, di mana benda yang diam akan terus diam dan yang bergerak akan terus bergerak. Nah, dari bunyi hukum Newton 1 ini kita bisa membuat peta konsepnya, bahwa ketika jumlah gaya sama dengan 0, ada 2 kondisi yang dialami oleh benda tersebut. Yang pertama, benda itu bisa dalam kondisi diam. Yang kedua, benda itu bisa dalam kondisi bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, benda yang mempunyai kondisi seperti itu, dia cenderung mempertahankan kondisinya. Artinya apa? Yang diam ingin terus diam, yang bergerak ingin terus bergerak. Sifat seperti ini disebut dengan inersia atau kemalasan. Nah, seperti itu. Itu adalah kandungan atau inti dari hukum Newton yang pertama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemui peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton 1 ini. Nah, untuk mengetahui beberapa contohnya, kita lihat video berikut ini. In our everyday life, we observe that effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Have you ever wondered if a ball kicked on the ground would keep moving forever, or after some time would naturally stop moving? The ball will continue to move unless an object of force stops it. Nah, dari video tadi kita bisa melihat beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton 1 atau inersia. Pertama, misalnya ketika bermain tarik tambang. Ketika pemain yang menarik ke kanan dengan gaya pemain yang menarik ke kiri gayanya sama, otomatis dalam tambang tersebut jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Berarti di situ ada yang namanya keseimbangan gaya, balanced force. Nah, hukum Newton 1 berlaku di peristiwa ini. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika kita dalam sebuah kendaraan. Nah, kendaraan ini awalnya diam, kemudian tiba-tiba supir mengegas dengan mendadak. Nah, penumpang yang ada di dalamnya akan memberikan reaksi bahwa peristiwa yang terjadi pada penumpang tersebut adalah terdorong ke belakang. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang menunjukkan sifat inersia yang dimiliki oleh penumpang. Penumpang tersebut awalnya dalam kondisi diam. Nah, ketika ditarik atau diajak untuk bergerak secara tiba-tiba, ada penolakan dari tubuh penumpang dengan cara terdorong ke belakang. Nah, hal yang berkebalikannya akan terjadi ketika kita naik kendaraan yang sedang melaju. Tiba-tiba supir mengerem mendadak. Yang terjadi pada tubuh penumpang adalah terdorong ke depan. Nah, ini menunjukkan sifat inersia atau kemalasan. Artinya, penumpang tadi awalnya kondisinya bergerak bersama kendaraan. Kalau tiba-tiba diajak untuk berhenti, maka ada penolakan dengan cara terdorong ke depan. Nah, itu contoh yang ketiga. Contoh selanjutnya adalah ketika menendang bola. Nah, bola yang sudah ditendang kemudian dia bergulir di atas pasir atau bergulir di atas rumput dengan kecepatan konstan, itu menunjukkan bahwa ada keseimbangan gaya dalam sebuah bola tersebut. Artinya apa?
gaya yang diberikan pada bola itu sama dengan gaya gesek antara bola dengan rumput. Nah, itu akan menciptakan sebuah keseimbangan gaya sehingga pada bola memiliki sifat yang namanya inersia, ingin terus bergerak di atas rumput. Nah, itu tadi beberapa contoh yang bisa kita ambil dari video yang sudah kita lihat bersama-sama, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton yang pertama.